Shalom, selamat hari Minggu. Majelis Jemaat GMII Philadelphia Balikpapan menyambut dengan sukacita bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang hadir pada kebaktian Minggu hari ini 29 November 2020. Secara khusus bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang baru pertama kali beribadah bersama-sama dengan kami ucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Kiranya persekutuan dan pelayanan GMII Philadelphia Balikpapan dapat meneguhkan iman, pengharapan, dan kasih kita kepada Tuhan. Bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang memiliki pergumulan dan ingin didoakan secara khusus oleh hamba Tuhan, dapat menghubungi Pendeta Freddy Stonsileti dengan nomor handphone yang tertera pada warta jemaat. Untuk jadwal pelayanan ibadah minggu kita pagi hari ini, firman Tuhan akan dilayani oleh Saudari Agustina Rajarihi, liturgos oleh Saudara Wisnu Wardana, doa persembahan dan doa syafaat akan dibawakan oleh Pendeta Freddy Stonsileti, multimedia oleh Saudara Frederick William, dan sekolah minggu akan dilayani oleh Superbook Online. Jadwal pelayanan kita minggu depan 6 Desember 2020, firman Tuhan akan dilayani oleh Ibu Normawati, liturgos oleh Saudari Paulisa Ruminti, doa persembahan dan doa syafaat dibawakan oleh Pendeta Freddy Stonsileti, multimedia oleh Saudara Frederick William, pembaca warta oleh Saudara Wisnu Wardana, dan sekolah minggu akan kembali dilayani oleh Superbook Online. Jadwal pelayanan kategorial kita sepanjang 1 minggu ke depan: persekutuan keluarga pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 akan dilayani oleh Saudari Agustina Rajarihi pada pukul 8 WITA menggunakan media Google Meet. Dan untuk doa puasa kita di hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020, firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Freddy Stonsileti, liturgos oleh Ibu Nita Sinaga, dan kita tetap beribadah menggunakan media Google Meet pada pukul 5 WITA. Untuk kehadiran jemaat minggu yang lalu dan laporan keuangan dapat disimak pada warta jemaat yang telah dibagikan. Pengumuman bagi kita semua: Majelis Jemaat GMII Philadelphia Balikpapan dengan ini menyampaikan ucapan terima kasih atas persembahan jemaat sepanjang minggu yang lalu. Untuk konfirmasi laporan keuangan dapat menghubungi bendahara jemaat dengan nomor handphone yang tertera pada warta jemaat. Yang kedua, Majelis Jemaat GMII Philadelphia Balikpapan mengharapkan partisipasi seluruh jemaat untuk ambil bagian menabung iuran Yakumkris tahun 2021 sebesar Rp25.000 per bulan per keluarga yang dapat diserahkan langsung kepada bendahara Yakumkris Ibu Nita Sinaga. Info hari ulang tahun bagi kita: Majelis Jemaat GMII Philadelphia Balikpapan mengucapkan selamat hari ulang tahun bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang berulang tahun selama 1 minggu ke depan, terhitung sejak tanggal 29 November sampai dengan 5 Desember 2020. Untuk ulang tahun kelahiran, selamat hari ulang tahun kami ucapkan kepada Saudara Dwi Yoga yang berulang tahun di tanggal 1 Desember 2020, dan hari ulang tahun pernikahan bagi Bapak dan Ibu Gunanta Sitepu pada tanggal 3 Desember 2020. Tuhan Yesus memberkati. Informasi kebaktian, pemberkatan, dan peneguhan pernikahan. Kami mengharapkan seluruh jemaat untuk mendoakan rencana kebaktian, pemberkatan, dan peneguhan pernikahan atas Saudari Paulisa Ruminti dengan Saudara Benix Mandoringin yang akan dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2020 bertempat di Balikpapan. Dan info kelas katekisasi akan dilaksanakan pada hari Senin pukul 4 WITA melalui media Google Meet. Demikian warta jemaat bagi kita semua. Selamat beribadah, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom, selamat hari Minggu. Selamat memasuki Minggu Advent yang pertama, tanggal 29 November 2020. Selamat beribadah bagi jemaat GMI Philadelphia Balikpapan, baik yang ada di kota Balikpapan, di luar Balikpapan, maupun yang ada di luar negeri. Semoga melalui ibadah hari ini, kita diberkati oleh Tuhan. Jemaat, sebelum kita memulai ibadah ini, mari kita bersaat teduh sejenak. Amin. Jemaat, untuk mengawali ibadah kita pada hari ini, mari kita menyanyikan lagu Tuhanku Yesus NYTB 134 bait pertama dan bait yang kedua. Jemaat, saya undang untuk berdiri. Tuhanku Yesus, Raja Segenap Malam. Kita bersama-sama menghabiskan kebaktian Minggu Advent yang pertama 29 November 2020. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Tuhan kita menyertai engkau. Amin. Nats pembimbing kita, surat 2 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ke-7 dan yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil. Pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Kembali kita mengangkat pujian kita, nama Yesus terus bersuara, nomor 134, bait yang kedua dan yang ketiga, indahlah bukit, indah sawah ladang. Kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama dengan saudara kita seiman di seluruh dunia. Hendaklah masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Hari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dari mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat disilakan duduk kembali. Jemaat, mari kita menyanyikan pujian Ada Satu Sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diri. persembahan syukur kita, dan sambil memberikan persembahan syukur, mari kita naikkan satu pujian, Bila Topan Keras Melanda Hidupmu, Kidung Jemaat 439, bait yang pertama dan yang kedua. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan hati usulmu. Bila topan keras melanda hidupmu,
satu Tuhan, kau niscaya kagum oleh kasih. Berkat Tuhan mari Tuhan, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hiduplah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau penat? Salib yang kau pikul menekan berat, hitunglah berkatnya pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hiduplah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hiduplah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Jemaat, kita akan berdoa syafaat yang akan dipimpin oleh Pendeta Felix Tony. Saya dikasih Tuhan, mari kita tunduk kepala, kita berdoa untuk doa-doa syafaat kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau ya Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur dan memuji kebesaran Tuhan untuk kebaikan Tuhan kepada setiap kami, sehingga kami boleh memasuki Minggu Advent yang pertama di hari Minggu terakhir di bulan November ini. Kami bersyukur kalau Tuhan boleh menolong kami selama 29 hari, khususnya di bulan November ini, semua karena kebaikan Tuhan. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk setiap kekuatan, kesehatan, kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Dan pada saat ini kami membawa syafaat kami ke dalam tangan pengasihan ya Tuhan kami Yesus Kristus. Engkau yang maha mendengar itu kiranya mendengar setiap doa yang kami naikkan. Hari ini kami berdoa menyerahkan dalam tangan Tuhan setiap hamba-hamba Tuhan dalam pelayanan, baik dalam jemaat kami di GMI Philadelphia Balikpapan, baik mereka yang ada di MPW, YPPI yang ada di Balikpapan. Tuhan menolong, Tuhan menyertai, Tuhan memberkati setiap hamba-hambamu dalam pelayanan yang kau percayakan. Ya Tuhan kami Yesus Kristus, kami juga menyerahkan kepengurusan sinode GMII. Kami serahkan dalam tangan Tuhan pimpinan sinode semua jajarannya dalam pertolongan Tuhan, sehingga memasuki minggu-minggu Advent bahkan masa raya Natal ini mereka dapat mengerjakan setiap pelayanan juga dalam pertolongan Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan dalam tangan Tuhan pada hari ini untuk YPPI Batu, Ketua Umum, Sekretaris Umum dan seluruh jajarannya dalam berkat dan pertolongan Tuhan dalam setiap pelayanan yang mereka kerjakan di masa-masa Advent ini dan juga memasuki masa raya Natal. Ya Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan dalam tangan pengasihan Tuhan untuk pos pelayanan kami di Kuala Kapuas. Tuhan menolong saudari Lilis Gulo dalam pelayanan yang dikerjakan, bersama juga yang dituakan di jemaat di Kuala Kapuas, Bapak Martin Rukubatu. Engkau memberkati mereka dalam setiap pelayanan yang dikerjakan. Tuhan menolong, Tuhan menopang mereka tiap-tiap hari. Kami menyerahkan kehidupan jemaatmu di Kuala Kapuas dalam tugas dan tanggung jawab dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami menyerahkan rencana pelayanan Natal pada bulan Desember yang tertunda karena pergumulan COVID ini. Kami serahkan dalam tangan pengasihan Tuhan, sehingga dapat diselenggarakan juga dengan pertolongan-Mu ya Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa menyerahkan saat ini dalam tangan Tuhan untuk jemaat kami yang digumulkan dalam pelayanan yang kami kerjakan, baik itu ibadah-ibadah kategorial, baik itu pelayanan katekisasi, baik itu rencana pemberkatan nikah kudus. Kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Bahkan kami menyerahkan yang kami gumulkan mengenai surat tanah gereja kami yang kami masih menunggu. Kiranya kami minta belas kasihan Tuhan dapat keluar surat itu pada bulan Desember ini juga dengan pertolongan Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan dalam tangan Tuhan untuk setiap orang-orang tua di jemaat kami. Tuhan memberkati mereka, Tuhan menolong, Tuhan menopang mereka masing-masing.
Di usianya yang lanjut, Tuhan memberikan kekuatan dan kesehatan. Bahkan setiap jemaatmu satu dengan yang lain yang terpisah karena pekerjaan, Engkau menolong. Baik hambamu Bapak Stefanus di Makassar yang terpisah dengan keluarga yang di Balikpapan. Baik hambamu Bapak Gunanta Sitepu yang dalam pekerjaan di Balikpapan saat ini berada di Jakarta, Tuhan juga menolong dan Tuhan menopang serta memberkati mereka. Kami serahkan dalam tangan pengasihan Tuhan, khususnya untuk setiap anak-anak sekolah, mereka yang mengakhiri semester ini dalam ujian-ujian akhir semester. Tuhan menolong memberkati mereka satu persatu. Hikmat kebijaksanaan Tuhan berikan kepada setiap anak-anak sekolah, mulai dari jenjang sekolah dasar sampai dengan mereka yang di perguruan tinggi. Tuhan menolong, Tuhan menopang mereka semua. Kami serahkan dalam tangan Tuhan untuk mereka yang menggumuli pekerjaan. Untuk saudara kekasih Wisnu, untuk saudari Risa Magdalena, Tuhan juga menolong menopang mereka, dan mereka mendapat pekerjaan tepat pada waktunya dalam pertolongan-Mu ya Tuhan kami Yesus Kristus. Kami juga berdoa menyerahkan dalam tangan Tuhan pada hari ini untuk pergumulan jemaat-Mu satu dengan yang lainnya. Kami serahkan dalam tangan Tuhan, jika ada yang sakit, Tuhan menolong, Tuhan memulihkan mereka. Secara khusus jemaat kami di Kuala Kapuas, mereka yang terkena COVID-19, Tuhan tolong setiap jemaat kami di Kapuas. Tuhan memulihkan mereka, Tuhan menyembuhkan mereka dengan cara-Mu yang ajaib. Terpujilah Engkau ya Tuhan kami Yesus Kristus. Bahkan semua jemaat-Mu di tempat ini, di kota Balikpapan, di luar Balikpapan, di luar negeri, Tuhan tolong, Tuhan topang mereka masing-masing dalam penjagaan, perlindungan, dan penyertaan-Mu ya Tuhan kami Yesus Kristus. Kami memasuki minggu Advent yang pertama. Kiranya kami terus menghayati cinta kasih, kebaikan, dan kemurahan Tuhan bagi setiap kami. Ya Tuhan, kami berdoa menyerahkan dalam tangan Tuhan untuk setiap pergumulan satu persatu yang tidak dapat kami ungkapkan kepada Tuhan. Engkau yang menolong kami, Engkau yang menopang kami, dan Engkau yang menyertai kami. Jemaat-Mu yang berulang tahun, baik ulang tahun kelahiran Saudara Yoga, Tuhan memberkati. Ulang tahun pernikahan Bapak Gunanta Sitepu dan Ibu juga Tuhan memberkati. Kami sungguh menyerahkan dalam tangan Tuhan kehidupan jemaat-Mu sekali lagi di masa pandemi ini. Tuhan yang menolong, Tuhan yang menopang. Kami serahkan persembahan yang telah kami berikan. Engkau memberkati menjadi berkat kemuliaan bagi nama Tuhan dalam pelayanan di GMI maupun pelayanan yang lebih luas. Terpujilah Engkau ya Tuhan kami Yesus Kristus. Bangsa dan negara kami serahkan dalam tangan Tuhan. Pemerintah pusat, mulai dari Presiden dan seluruh jajarannya, pemerintah daerah, Gubernur Kalimantan Timur, Wali Kota Balikpapan dan seluruh jajarannya. Di masa pandemi ini Tuhan tolong memberikan hikmat kepada setiap pemerintah, juga kepada masyarakat. Tuhan memberikan setiap mereka kedisiplinan, kesadaran akan masa pandemi ini, sehingga dapat diatasi masa pandemi ini juga dengan pertolongan Tuhan. Setiap tim medis yang berjibaku bekerja keras di rumah sakit, Tuhan tolong dan Tuhan topang mereka. Ketika ada setiap warga dari masyarakat yang berduka karena masa pandemi ini, Tuhan kuatkan mereka. Yang sakit Tuhan pulihkan mereka. Terpujilah Engkau ya Tuhan kami Yesus Kristus. Ampuni kesalahan dan dosa kami dalam pengasihan-Mu Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bermazmur bersama bagi Tuhan, dan kita semua berdiri bersama, dan kita akan membacakan Mazmur ayat 37 ayat 1 sampai ayat yang 11, di mana kita akan membacakan secara sponsoria. Saya akan membacakan ayat yang ganjil dan jemaat akan membacakan ayat yang genap. Mazmur 37 ayat 1 sampai 11. Kebahagiaan orang fasik semua. Dari Daud. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan,
maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa pada kejahatan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Karena sedikit waktu lagi, maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Jemaat, dipersilakan duduk. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh saudari Agustina Rajarihi, dan saya akan mengajak kita untuk menyanyikan pujian dengan saya. Tuhan
akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan Yesus, Tuhan dan Allah kami, Allah yang kami muliakan, Allah yang kami agungkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setiamu yang besar di dalam kehidupan kami, sehingga pada hari ini ya Tuhan kami boleh sama-sama dapat beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Bahkan pada saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan boleh menolong kami, sehingga firman Tuhan yang kami dengarkan hari ini boleh kami pahami, boleh kami mengerti, terlebih lagi dapat kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, berfirmanlah kepada kami, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam Wahyu pasalnya yang kedua. Wahyu pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. Sekali lagi, Wahyu pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. Saya akan membacakan bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara sekalian boleh memperhatikan di dalam Alkitab masing-masing. Wahyu pasal 2 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Kepada jemaat di Efesus, ayatnya yang pertama, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang yang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jika engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Kepada jemaat di Smyrna, ayatnya yang ke-8. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebutnya orang Yahudi, tetapi sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya, mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ayatnya yang ke-11. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara dalam kehidupan hari lepas hari. Sekali lagi, shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, pada hari ini kembali lagi kita akan mendengarkan satu bagian firman Tuhan dari Wahyu pasalnya yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11.
di mana bagian firman Tuhan ini dibagi menjadi dua perikop. Yang pertama yaitu dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7, ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-7, yaitu kepada jemaat di Efesus, kemudian kepada jemaat di Smyrna ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-11. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, surat yang ditujukan kepada jemaat di Efesus dan Smyrna ini memiliki perbedaan, di mana kedua jemaat ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memiliki keadaan kerohanian yang berbeda-beda. Jika kita melihat Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat di Efesus ini memiliki tingkat kerohanian yang naik turun. Kenapa dikatakan tingkat kerohanian yang naik turun? Karena ada juga fase di mana mereka itu gagal di dalam kesetiaan mereka. Sehingga di dalam surat jemaat di Efesus ini, yaitu pada ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7, tidak hanya di sana ada pujian, tetapi juga di sana Allah memberikan kritikan dan celaan bagi mereka. Oleh karena apa? Mereka meninggalkan kasih mereka yang mula-mula. Tetapi sekali lagi Allah tidak hanya memberikan kritikan dan celaan terhadap mereka, tapi juga ada pujian yang Allah berikan bagi mereka atas ketekunan dan kesabaran mereka. Kemudian Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kepada jemaat di Smyrna, kalau kita melihat jemaat ini mau dibilang memiliki tingkat kerohanian yang meningkat atau yang stabil. Karena kalau kita membaca dari ayat yang 8 sampai dengan ayat yang 11, di sini sama sekali tidak mendapati ada celaan ataupun juga kritikan dari Allah kepada jemaat ini. Hanya pujian yang diberikan oleh Allah kepada mereka atas kesetiaan mereka. Satu-satunya dari ke-7 jemaat ini, yaitu Smyrna, yang hanya memperoleh pujian dari Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui kedua jemaat ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana tentang kesetiaan itu. Oleh karena itu, yang menjadi tema kita pada hari ini yaitu bahagia orang yang setia sampai akhir. Sekali lagi, yang menjadi tema kita pada hari ini, bahagia orang yang setia sampai akhir. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang membuat orang setia itu bahagia? Atau kebahagiaan seperti apa yang diperoleh oleh orang-orang yang setia sampai akhir? Kalau kita setia ini, kita dikatakan bahagia. Karena apa? Sebelum kita membahas lebih jauh tentang kebahagiaan seperti apa yang diperoleh orang-orang yang setia, kita melihat dulu apa itu setia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, setia artinya yaitu setia, teguh, atau tetap pada pendirian. Kemudian menurut bahasa Yunani di dalam bagian firman Tuhan ini, yaitu ayat 10, dikatakan setia itu artinya pistos, atau yang artinya setia, benar, dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Nah, kalau kita melihat dari kedua pengertian ini, berarti setia itu dia tetap berpegang teguh pada pendirian, atau juga dia dapat dipercaya. Dan progres kesetiaan itu tidak hanya saat ini, tetapi sampai akhir. Jadi orang yang dapat dipercaya sampai akhir, ya. Jadi orang yang setia itu orang yang dapat dipercaya atau orang yang memiliki keteguhan hati sampai akhir. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam bagian firman Tuhan ini juga kita akan melihat bersama-sama ciri-ciri orang yang setia. Orang yang setia itu seperti apa? Dari melalui bagian firman Tuhan ini, dari ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang kedua ke-11, kita akan melihat yang pertama yang menjadi ciri-ciri orang yang setia adalah yaitu tekun. Ayatnya yang kedua dikatakan, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu, dan selanjutnya. Jadi ciri-ciri orang yang setia yang pertama yaitu memiliki ketekunan. Yang pastinya ketekunan dalam hal apa? Dalam mengikuti Tuhan, dalam mentaati perintah Tuhan, dalam melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Tuhan. Jadi yang pertama, ciri-ciri orang yang setia adalah memiliki ketekunan. Baik itu dalam hal-hal kecil
ataupun dalam hal-hal yang besar. Ketika kita dipercayakan oleh Allah, kita memiliki ketekunan untuk mengerjakan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ciri-ciri orang yang setia yaitu terdapat dalam ayat 3 dan ayat 9 sampai ayat yang ke-10, yaitu orang yang setia adalah orang yang sabar menderita. Ya. Yang kedua adalah orang yang sabar menderita. Orang itu dikatakan setia jika dia sabar menderita. Ayatnya yang ketiga dikatakan, dan engkau tetap sabar dalam dan menderita oleh karena namamu dan tidak mengenal lelah. Ayat 9 sampai ayat yang ke-10, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita dan seterusnya. Jadi yang poin yang kedua, ciri-ciri orang yang setia adalah sabar menderita. Menderita oleh karena apa? Di ayatnya yang ketiga dikatakan oleh karena nama Kristus. Oleh karena kita mengikut Kristus, oleh karena kita tetap ada pada jalan Kristus. Itu dikatakan orang yang setia. Kemudian yang selanjutnya, ciri-ciri orang yang setia adalah berani melawan yang jahat. Nah, ini juga termasuk dalam ciri-ciri orang yang setia. Ya, kita lihat di dalam kepada jemaat di Efesus, di situ dikatakan mereka itu berani melawan orang-orang yang jahat atau yang disebut pendusta atau yang disebut jemaat iblis. Bahkan di situ juga disebutkan Nikolaus. Jemaat kedua, jemaat ini berani melawan hal-hal yang jahat atau hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Berani melawan yang jahat itu juga artinya berani katakan tidak pada hal-hal yang menyimpang dari jalan Tuhan. Atau berani melawan yang jahat juga artinya berani katakan tidak, atau berani melawan setiap godaan dan cobaan yang membuat kita tidak setia kepada Tuhan. Jika ada cobaan atau godaan yang mencoba menggoda kita untuk melenceng dari jalan Tuhan, kita berani katakan tidak, atau kita berani menolak. Walaupun kalau kita lihat godaan itu sepertinya membuat kita ingin pergi, sepertinya ingin ikut, karena kayaknya sepertinya lebih menggiurkan. Tetapi orang yang setia, salah satu ciri-cirinya yaitu walaupun godaan itu sepertinya menggiurkan, tetapi berani katakan tidak. Karena apa? Saya mau tetap pada jalan Tuhan. Itulah ciri-ciri orang yang setia di hadapan Tuhan. Artinya yang ketiga tadi, berani melawan yang jahat itu, tidak kompromi, ya, berani katakan tidak. Kemudian yang selanjutnya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sekarang kita sampai pada poin kebahagiaan seperti apa yang diperoleh orang-orang yang setia, atau bahagianya orang yang setia sampai akhir itu seperti apa. Yang pertama, bahagianya orang yang setia sampai akhir terdapat pada ayat yang kedua dan ayat yang ke-9, yaitu diperhatikan oleh Allah. Ayat 2 dikatakan, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut diri mereka rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Ayatnya yang 9 dikatakan, aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut orang Yahudi, tetapi sebenarnya tidak demikian, sebaliknya mereka adalah jemaat iblis. Jadi poin yang pertama, kebahagiaan orang yang setia yaitu diperhatikan oleh Allah. Siapa yang tidak bahagia kalau Allah perhatikan? Orang yang setia, Bapak Ibu Saudara, tidak pernah dibiarkan oleh Allah. Apapun yang kita alami, Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang kita berpikir ketika kita mengalami kesusahan, padahal kita ini sudah setia. Kita pikir kita ini sudah tekun, kita sudah rajin dalam mengikuti Tuhan, setiap ibadah sudah kita lakukan, tetapi ternyata masih ada kesusahan atau penderitaan yang dialami. Kemudian kita berpikir, sepertinya kok Tuhan tidak peduli, sepertinya kok Tuhan biarkan saya susah. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang setia. Tuhan tidak pernah membiarkan orang-orang yang tetap setia kepadanya. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia perhatikan dengan sungguh. Di situ dikatakan, aku tahu kesusahanmu, aku tahu jeripayahmu, aku tahu ketekunanmu. Betapa bahagianya kita diperhatikan oleh Allah. Kita diperhatikan oleh sesama manusia saja
kita happy ya, orang sesama manusia itu, manusia perhatikan kita bahagia, memperhatikan mungkin makan kita dan lain sebagainya. Apalagi kalau kita diperhatikan oleh Allah pencipta langit dan bumi, tentu itu adalah suatu kebahagiaan bagi kita. Kadang-kadang kita tidak setia saja Allah perhatikan, apalagi kalau kita setia di hadapan Allah. Saya kalau ditanya bahagia nggak diperhatikan oleh Allah, oh sangat bahagia. Meskipun kita mengalami kesusahan atau penderitaan. Jangan kita berpikir kalau bukti bahwa saya diperhatikan oleh Allah adalah saya tidak pernah mengalami kesusahan. Tidak demikian. Kita dalam keadaan susah pun, kita dalam keadaan senang pun, kita tetap diperhatikan oleh Allah. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Kemudian yang kedua, bahagianya orang yang setia di hadapan Tuhan atau kebahagiaan yang diperoleh orang yang setia kepada Tuhan, yaitu pada ayat yang ke-10 bagian terakhir dikatakan, hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Bahagianya orang yang setia yang kedua yaitu karena memperoleh mahkota kehidupan, atau di situ dikatakan dikaruniakan atau dianugerahi oleh Allah mahkota kehidupan. Bahkan dikatakan juga di dalam Yakobus pasal 1 ayat yang ke-12, bahkan di dalam naskah bimbing kita juga tadi dalam 2 Timotius 4 ayat 7-8 bahwa orang yang mencapai garis akhir mendapatkan mahkota kehidupan. Kita mendapat reward dari Allah, kita mendapat penghargaan atas kesetiaan kita. Ibaratnya kita sedang mengikuti sebuah perlombaan dan kita menang sampai di garis akhir. Yang kita dapatkan adalah mahkota kehidupan. Kalau kita mengikuti lomba, misalnya lomba 17 Agustus dan kita menang, terus kita dikalungkan ini selendang kemenangan, pasti kita bahagia sekali. Mungkin kita mengikuti perlombaan seperti itu happy. Kita lihat ini yang mengikuti perlombaan dianugerahi mahkota, itu kebahagiaan yang luar biasa. Apalagi kalau kita setia dan kita dianugerahi oleh Allah mahkota kehidupan. Kebahagiaan seperti apa yang kita dapatkan? Sangat-sangat bahagia. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yang kedua yaitu kebahagiaan seperti apa atau bahagianya orang setia itu apa? Yang kedua, memperoleh mahkota kehidupan mereka, dianugerahi, diberikan penghargaan oleh Allah. Kalau kita setia, apapun yang terjadi, baik kita menderita atau mungkin kita senang, susah, ketika kita tetap setia dalam melewati semuanya itu, ketika kita setia dalam pertandingan iman kita, kita memperoleh penghargaan dari Allah, atau kita dianugerahi mahkota kehidupan oleh Allah. Kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahagianya orang yang setia yang ketiga yaitu pada ayat yang ke-11 dikatakan demikian bagian terakhir. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Yang ketiga, bahagianya orang yang setia ialah tidak akan merasakan yang namanya kematian kedua. Ini masih berkaitan dengan poin yang kedua. Sama-sama memperoleh kesetiaan dari Allah, sama-sama memperoleh hadiah dari Allah oleh karena kesetiaan. Kematian kedua tidak dapat dirasakan oleh orang-orang yang setia. Jika kita menjadi orang yang dapat dipercaya oleh Allah di dalam iman kita, percayalah, kematian kekal tidak berpihak kepada kita. Kedua jemaat ini, baik Smyrna maupun Efesus, dijanjikan oleh Allah akan diberikan penghargaan atau upah jika mereka menang, atau jika mereka tetap setia dalam perlombaan iman mereka. Mereka tidak akan merasakan kematian kedua. Begitupun jika dengan kita, jika kita menang dalam perlombaan iman kita, percayalah kematian kedua tidak dapat kita rasakan. Itulah 3 poin kebahagiaan orang-orang yang setia. Nah sekarang pertanyaannya bagi kita Bapak Ibu Saudara, setia itu mudah? Setia itu mudah tidak? Pasti kita jawabnya kalau keadaan baik-baik saja, setia itu mudah. Kan keadaan lagi baik-baik saja, pasti kesetiaan itu mudah. Tetapi ketika dalam keadaan tidak baik-baik saja, ketika kita lagi susah, ketika kita lagi menderita, apakah kita mengatakan bahwa setia itu mudah? Kalau lagi happy, lagi bahagia, saya setia kok, mudah kok setia itu.
kita tetap rajin ke gereja, kita tetap mengikuti ibadah, melakukan hal-hal yang baik, itu mudah dalam keadaan baik-baik saja. Bagaimana ketika keadaan sebaliknya? Kita sedang mengalami kesusahan, kita sedang mengalami penderitaan. Masih sanggupkah kita setia? Saya ingat pembahasan minggu lalu ketika di persekutuan remaja, ya, Pak Pendeta mengatakan bahwa kesetiaan itu diuji ketika kita sedang mengalami penderitaan. Kita bisa katakan kita ini setia kalau kita sudah berhasil melewati penderitaan. Kalau semua baik-baik saja, kita bisa katakan menderita. Ketika suatu saat, ya kita tidak minta-minta, ketika suatu saat misalnya ada cobaan terhadap iman kita, misalnya kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita diperhadapkan dengan pergumulan penderitaan yang sangat luar biasa. Ketika orang tanyakan mau pilih Yesus atau menderita, sanggupkah kita setia dalam hal itu? Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kesetiaan itu tidak mudah untuk kita lakukan. Kesetiaan itu tidak mudah, apalagi ketika ada godaan, ketika ada cobaan. Sepertinya kok di sana sepertinya enak. Kalau jadi pengikut Kristus kok susah, banyak aturan, udah gitu menderita lagi. Tapi kok sepertinya di sana enak, tidak dituntut ini dan itu. Kemudian kita masih setia tidak pada jalan Tuhan? Ataukah kita ketika kita melihat godaan itu kita mulai meninggalkan Tuhan? Ini kembali lagi kepada pribadi kita masing-masing, saya dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Misalnya contoh konkret di dalam kehidupan kita, jika kita berdoa, terus doa kita tidak dijawab-jawab oleh Tuhan menurut kita, atau mungkin Tuhan jawab tapi nggak sesuai dengan keinginan kita. Kita sudah bosan berdoa, saya sudah berdoa bertahun-tahun, saya sudah berdoa mungkin berbulan-bulan, tapi kok jawabannya belum Tuhan kasih. Masih sanggupkah kita setia? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita sebagai orang-orang percaya, kita menjadi orang yang setia atau yang dapat dipercaya oleh Allah. Meskipun hal itu tidak mudah. Minggu ini kita memasuki minggu Advent yang pertama. Minggu Advent disebut juga minggu penantian. Dalam masa menanti ini, sanggupkah kita setia? Baik dari hal-hal kecil, ataupun juga ketika Tuhan percayakan hal besar. Mampukah kita setia? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui bagian firman Tuhan ini, marilah kita berjuang. Kita ingat kebahagiaan orang yang dikasihi, yang setia itu tadi dikatakan, yang pertama diperhatikan oleh Allah, yang kedua memperoleh mahkota kehidupan, yang ketiga tidak merasakan yang namanya kematian kedua. Baik, biarlah itu menjadi kebahagiaan kita. Barangkali kita pernah gagal di dalam kesetiaan kita, tetapi mari kita bangkit lagi dan terus berjuang menjadi orang-orang yang setia. Seperti kata Paulus, mari kita mengikuti pertandingan ini sampai akhir, memelihara iman kita kepada Tuhan sampai akhir hidup kita. Progres setia ini bukan hanya saat ini, bukan hanya besok, tapi sampai akhir, sampai kita mati, ya. Jadi setia itu bukan hanya hari ini. Kalau hari ini kita setia, besok tidak lagi, baru setia lagi, tidak. Setia itu terus menerus kita kerjakan. Kita jatuh, bangkit lagi, kita tetap pada jalan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, untuk menjadi orang yang setia, satu-satunya cara, mari kita mendekat kepada Tuhan. Tidak menjauh daripada Tuhan, mencari wajah Tuhan. Kita melekat erat kepada Dia, karena apa? Dialah teladan di dalam segala kesetiaan itu. Kadang-kadang kita tidak setia, tapi Tuhan tetap setia. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita tetap terus dekat dengan Tuhan, agar kita terus diingatkan untuk menjadi orang-orang yang setia di dalam kehidupan kita. Ia tahu apa yang kita alami, Ia tahu apa yang sedang kita rasakan. Jangan pernah goyah, jangan pernah berpikir bahwa Tuhan meninggalkan kita, tetapi tetaplah menjadi orang yang setia. Mahkota kehidupan menanti kita, sukacita sorga menjadi milik kita. Demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Biarlah ini menjadi berkat bagi kita semua. Saya dan Bapak Ibu Saudara berjuang lagi untuk menjadi orang-orang yang setia sampai akhir. Demikian firman Tuhan. Amin. Mari kita menghadap Tuhan di dalam doa, mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang
kami dengarkan hari ini tentang bahagianya orang yang setia sampai akhir. Tuhan, tolong kami agar kami menjadi orang-orang yang setia. Banyak hal yang harus kami lakukan atau banyak hal yang akan membuat kami tidak setia kepada Tuhan. Tetapi kami memohon ya Tuhan, tolong kami, kuatkan kami agar kami menjadi orang-orang yang setia di dalam pertandingan iman kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Tuhan akan menolong kami, Tuhan akan mampukan kami untuk melakukan firman ini di dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, untuk merespon firman Tuhan yang baru saja kita dengar ini, dan sekaligus untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini, marilah kita menyanyikan lagu Yesus menginginkan daku, hidup jemaat 424, bait yang pertama dan bait yang kedua. Saya undang jemaat untuk berdiri. Sabda firman Tuhan, mengikuti kebaktian minggu kita dari permulaan, pertengahan, dan saat ini akan berakhir. Karena itu setiap kita mari kembali dalam setiap tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan, dan tetap menjadi pribadi yang setia, karena Tuhan adalah Tuhan yang setia bagi kita. Karena itu saudara-saudara, mari setiap kita kembali pulang dalam tugas dan tanggung jawab kita dengan penuh sukacita. Kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan, dan kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Selamat hari Minggu bagi kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Selamat memperingati menggumuri Advent yang pertama.